Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara, dan ini sudah menjadi satu kesimpulan dan sudah menjadi keputusan bahwa honorer diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN ini, di sini ada satu info terkini bahwa honorer berpotensi jadi ASN part time. Ini ada 6 klaster pembahasan dalam RUU ASN yang menuai sorotan. Nah, ini informasi terbaru Bapak Ibu per Kamis 13 Juli 2023. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer di Indonesia telah lama menghadapi tantangan dan ketidakpastian mengenai status dan kesejahteraan mereka. Namun, dalam upaya mencari solusi yang adil bagi honorer, rancangan undang-undang atau RUU tentang aparatur sipil negara yang disebut RUU ASN menjadi topik utama yang menjadi perhatian saat ini. Salah satu solusi terbaru yang dipikirkan pemerintah adalah dengan menjadikan honorer sebagai P3K per time atau paruh waktu. Nah, tentunya ini Bapak Ibu salah satu hal yang ditempuh oleh pemerintah yang merupakan kebijakan terbaik sementara dalam hal pengangkatan honorer mengantisipasi penghapusan honorer per 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. P3K per time ini teramu dalam RUU ASN nomor 5 tahun 2014 yang segera ketok palu dan sah jadi undang-undang dalam waktu dekat. Dalam proses perumusan RUU terhadap 6 klaster pembahasan yang menjadi sorotan utama terkait potensi honorer menjadi ASN per time. Jadi ini Bapak Ibu ya, dalam hal perumusan dan pembahasan terkait dengan RUU yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN, maka sorotan utama terkait dengan potensi honorer menjadi ASN per time. Itu yang sangat urgen dalam hal pembahasan ini. Jadi berikut ini adalah beberapa klaster-klaster dalam RUU ASN yang akan segera disahkan. Pertama, klaster pengangkatan tenaga honorer. Klaster pertama dalam hal pembahasan RUU ASN adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau ASN per time. Pemerintah telah mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa bidang yang berpotensi diangkat menjadi ASN per time, seperti tenaga honorer di bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pertanian, fungsional, dan administratif. Jadi kesemuanya ini dibahas dalam RUU ASN yang mana dirancang untuk dimasukkan atau diangkat menjadi P3K per time. Seperti tenaga honorer di bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pertanian, fungsional, dan administratif. Tujuan dari pengangkatan ini adalah memberikan kepastian kerja dan meningkatkan kesejahteraan honorer. Kemudian klaster kesejahteraan P3K. Klaster keduanya yang menjadi sorotan adalah kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengusulkan beberapa hak dan perlindungan bagi P3K. Nah, mengenai perlindungan P3K, maka ini juga adalah satu pembicaraan pemerintah bersama dengan DPR RI. Seperti gajinya, tunjangan, fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Semua ini dibahas dalam RUU ASN. Meskipun demikian, pengaturan yang lebih rinci mengenai komponen kesejahteraan P3K akan diatur dalam peraturan pemerintah terkait tentunya yang relevan.
Kemudian klaster pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Pengurangan jumlah aparatur sipil negara dalam hal pengurangan ASN ini menjadi fokus dalam klaster ketiga dalam pembahasan RUU ASN. Jadi, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi itu masuk pada klaster ketiga pembahasan RUU ASN. Langkah ini diambil dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun pengurangan ASN harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan matang-matang aspek-aspek terkait nasib honorer dalam pengambilan keputusan terkait perampingan organisasi. Kemudian, klaster penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Dalam klaster keempat, penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN menjadi topik yang mendapatkan perhatian juga. Diskusi mengenai penghapusan KASN ini menjadi penting karena terkait dengan perubahan struktur dan pengelolaan aparatur sipil negara. Pemerintah bersama dengan DPR RI perlu memastikan bahwa penghapusan KASN tidak berdampak negatif terhadap kualitas pengelolaan ASN dan pelayanan publik. Seterusnya adalah klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Nah, tentunya ini yang ramai diperbincangkan Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu honorer juga ya ingin mendapatkan informasi terkait dengan penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Jadi dalam hal penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di klaster kelima dalam pembahasan RUU ASN itu juga adalah salah satu pembahasan yang sangat serius terkait dengan nasib honorer dan PNS. Penentuan kebutuhan ini perlu dilakukan dengan cermat agar dapat mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan secara efektif dan efisien. Pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan sektor-sektor tertentu dalam menentukan jumlah kebutuhan PNS dan P3K. Seterusnya, klaster digitalisasi manajemen ASN. Digitalisasi manajemen ASN ini menjadi klaster terakhir yang menjadi sorotan dalam RUU ASN. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan efisiensi, kemudian transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan informasi terkait kepegawaian dapat meningkat. Proses perekrutan, administrasi, kepegawaian, dan pengelolaan kinerja ASN dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih efisien. Nah, dalam hal ini juga pemerintahan dan DPR RI perlu memastikan bahwa digitalisasi ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pengelolaan aparatur sipil negara. Jadi proses pembahasan RUU ASN masih berlangsung dan melibatkan berbagai pihak terkait. Di sini juga disampaikan bahwa pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi honorer dan menghasilkan keputusan yang adil. Honorer diharapkan tetap memperoleh kepastian kerja dan kesejahteraan yang layak melalui pengesahan RUU ASN. Karena honorer memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, demikian info terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana harapan Bapak Ibu honorer yang terkandung atau yang termuat di dalam RUU ASN sebagaimana yang sedang dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Besar harapan bahwa sebagaimana informasinya yang mengatakan bahwa RUU ASN dalam waktu dekat akan segera ketuk palu, yang mana tentunya di dalamnya harapan para honorer telah termuat dalam hal mencapai impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya sebagaimana yang diiming-iming bahwa pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini akan dilaksanakan tanpa harus melewati seleksi tes, tetapi cukup dengan verifikasi dan validasi berkas, data, serta SK pengangkatan para Bapak Ibu honorer sejak menjadi honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Maka ini tentunya nanti yang akan dilakukan setelah sah menjadi undang-undang ASN.
Doakan Bapak Ibu kiranya RUASN bisa disahkan dalam waktu yang cepat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.